Transaksi jual beli emas Antam. Disclaimer untuk kepentingan publik, just pengalamanku, pikiranku, logikaku, pengertianku, pemahamanku, keyakinanku, ingatanku, dan analisaku. Terkait transaksi jual beli emas Antam antara Treasury Budi Said dengan PT Antam sebanyak 5,5 ton kalau tidak salah gitu kan, kemudian yang menjadi bermasalah dan ramai gitu kan karena ada persengketaan perselisihan tentang diskon 20% atau ada tambahan emas 1,1 ton gitu kan, di mana transaksi ini diduga dilakukan dengan Kepala Cabang Antam Surabaya atau General Manager Antam Surabaya melalui broker. Saya tidak jelas gitu kenapa harus menggunakan broker gitu kan. Nah, kemudian diskon 20% ini juga saya bingung gitu. Apakah kepala cabang itu berwenang memberikan diskon sebesar 20% sesuai yang di dalam pemberitaan gitu kan. Dan apakah juga kalau pihak kepala cabang tidak berwenang juga sudah meminta izin tertulis dari direksi, dan apakah ada persetujuan tertulis dari direksinya gitu. Itu juga harus jelas gitu kan, diskonnya 20% itu. Dan seorang cash rate buyer tentu harus paham betul tentang 1320 1338 ya, yaitu tentang khususnya kesepakatan dan kecakapan ya, kausa hal tertentu dan kausa halal gitu kan. Jadi kalau kepala cabang gitu kan sesuai dengan kewenangannya memang berhak dan berwenang memberikan diskon 20%, saya kira buyer diduga tidak salah gitu kan. Ya. Tetapi kalau memang itu kewenangannya bukan kewenangan kepala cabang tetapi kewenangan direksi, ya kan? Tetapi kemudian kepala cabang yang memberikan diskon tanpa persetujuan tertulis dari direksi, yang karena itu diskon itu di luar kewenangannya, jelas terdapat dugaan pelanggaran kewenangan. Nah, pelanggaran kewenangan ini di dalam ADART saya tidak tahu apakah itu merupakan pelanggaran administrasi ataukah pelanggaran hukum. Nah, itu juga harus jelas ya dalam ADART, dan kemudian juga kalau itu adalah kewenangan dari direksi, apakah juga itu memang sudah tertuang dalam ADART ataukah harus persetujuan dalam RUPS, itu juga harus jelas juga. Dan kalau tidak menggunakan ketentuan yang berlaku dalam ADART dan RUPS berdasarkan Undang-Undang Persero, jelas terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang oleh direksi gitu kan. Meskipun gitu kan secara Undang-Undang Perseroan terbatas sudah jelas bahwa direksi berhak dan berwenang mewakili Persero di dalam dan di luar pengadilan. Jadi yang ingin saya permasalahkan ini adalah masalah kapasitas, kompetensi, dan kewenangan dari masalah pemberi diskon ini gitu kan. Apakah juga Crazy Rich itu mendapatkan diskon secara tertulis gitu kan, ataukah hanya lisan? Dan apakah juga diskon ini terbuka ataukah juga tertutup? Dalam arti apakah hanya untuk Crazy Rich Budi Said seseorang ataukah juga berlaku umum? Tetapi kalau untuk emas menurut saya gitu kan sebagai produk investasi yang paling liquid menurut saya selain uang tunai ya mungkin ya simpanan, saya rasa kalau diskonnya sedemikian besar 20%, saya rasa emas Antam itu sudah diborong oleh bandar-bandar emas gitu. Jadi saya meragukan ya soal diskon 20% ini. Kenyataannya bagaimana saya tidak tahu gitu kan. Karena ya logikanya kalau barang yang berharga begini ya kan di diskon 20%, saya rasa dalam sekejap juga sudah barangnya habis diborong oleh bandar-bandar emas atau seller-seller emas, toko emas atau mungkin juga bisa pesaing dari Antam misalnya, dari juga PT tuh yang jual emas juga gitu kan. Nah, jadi saya meragukan diskon 20% ini, dan tentunya lawyernya yang APH yang sudah berpengalaman tentu tahulah hal begini gitu. Karena kalau tanpa diskon secara tertulis
gitu kan, dan diskon itu diberikan oleh pihak yang berwenang, ya saya rasa patut diragukan tentang keberadaan diskon itu. Jadi tuntutan menurut saya tambahan emas 1,1 ton itu jelas kalau memang tidak ada bukti tertulis diskonnya ya patut diragukan. Meskipun saya juga heran gitu kan, di dalam perkara perdatanya itu bisa sampai inkrah gitu kan, Crazy Rich itu bisa menang gitu kan. Nah, saya tidak tahu apakah di dalam persidangan ada alat bukti tertulis surat gitu kan yang membuktikan tentang bukti diskonnya gitu. Kalau benar ada bukti diskonnya, jelas buyer menurut saya memang pihak yang berhak ya untuk mendapatkan diskon, dan sesuai 1320 1338 ya, perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikat baik karena perjanjian itu mengikat sebagai undang-undang para pihak. Dalam hal ini Crazy Rich Budirit dan PT Antam. Kan jadi kalau betul memang ada bukti tertulis tentang diskon gitu kan yang suratnya sah, saya rasa memang PT Antam wajib diduga wajib untuk menyerahkan tambahan diskon 20%-nya yaitu 1,1 ton itu. Tapi kalau dilihat dari pihak Kejaksaan Agung juga melakukan upaya hukum, saya sendiri ragu karena bagaimana mungkin seorang penyidik dari Kejaksaan Agung jelas setidak-tidaknya memiliki buper ya, 2 alat bukti yang cukup untuk melakukan proses penyidikan dan kemudian penangkapan gitu kan. Karena apakah dalam transaksi ada mens rea yang menguntungkan orang lain dan diri sendiri secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, nah itu diduga kan tindak pidana korupsi ya, dan itu menurut saya memang kewenangan dari Kejaksaan Agung ya, bisa juga KPK tuh mungkin turun kalau ada penyelenggara negaranya yang terlibat dalam hal ini, yang diduga terlibat misalnya. Jadi ya memang ini cukup aneh gitu kan. Jadi kalau perdatanya sudah inkrah gitu kan, tetapi kemudian pidananya bisa jalan gitu kan. Ya, kalau Kejaksaan Agung tidak memiliki buper ya kan yang cukup, saya rasa juga mungkin tidak akan berani mengambil tindakan upaya hukum gitu kan, karena jelas akan membingungkan gitu kan, khususnya tentang kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sesuai tujuan hukum sebenarnya gitu kan. Nah, kemudian saya juga mau permasalahkan juga tentang adanya broker ini. Posisi broker ini di mana gitu kan? Apakah diskonnya juga broker yang memberikan? Kalau diskonnya broker yang memberikan, saya rasa itu jelas menurut saya diduga salah ya, karena jelas broker itu adalah pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan gitu kan. Kecuali broker itu juga membawa surat gitu kan, tertulis dari diskon itu dari direksi gitu kan, direksi Antam ya, pihak yang berwenang misalnya kan. Kemudian juga direksi itu misalnya juga sudah sesuai dengan ADART atau meminta persetujuan dalam RUPS, atau juga minta izin atau persetujuan dari Menteri BUMN, atau mungkin juga selaku komisaris misalnya, komisaris utama, atau misalnya Menteri Keuangan gitu kan selaku bendahara keuangan negara, karena BUMN ini kan ada kepemilikan saham negara atau pemerintah gitu kan. Jadi saya rasa secara logika, meskipun saya belum membaca undang-undang tentang BUMN dan tentang keuangan negara, rasanya Menteri BUMN dan Menteri Keuangan itu pasti diduga berpotensi lah sebagai pemegang saham, pasti memiliki kapasitas dan kompeten dalam PT Antam BUMN ini gitu kan. Jadi kalau unsur mens rea, niat jahatnya sudah terlaksana gitu kan, dan menurut saya, seingat saya dalam undang-undang tipikor itu kan niat jahat itu kan tidak harus sudah terlaksana ya. Kalau niatnya saja untuk membobol misalnya kan, diduga membobol keuangan negara, saya kira itu sudah masuk dalam ranah tipikor, karena unsurnya itu kan kalau tidak salah kan yaitu menguntungkan orang lain dan diri sendiri secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Dan apabila pelakunya adalah penyelenggara negara gitu kan, jelas itu patut diduga masuk dalam tindak pidana korupsi. Dan saya rasa juga
lawyernya HPH ini tahu benar ya tentang kapasitas kompetensi dan pemberi diskon ini apakah juga pihak yang berhak atau berwenang, karena kunci utamanya itu di masalah diskon. Sengketa ini kan masalah diskon, pihak buyer menuntut, pihak seller tidak mau memberikan, ya kan. Nah, dia tuntutannya itu saya nggak tahu apakah dasarnya alat bukti surat tertulis, ya kan, dan saksi-saksi lebih kuat lagi gitu kan. Dan demikian juga sellernya, apakah juga ada bukti tertulis yang memberi diskonnya, sehingga kalau tidak ada jelas pihak direksi akan ngotot ya, juga tidak akan memberikan diskon berupa barang emas itu 1,1 ton gitu kan. Jadi permasalahannya memang menurut saya di diskon 20% ini 1,1. Tapi memang jual beli ini termasuk dalam hukum perdata gitu kan. Tetapi kalau memang terdapat mens rea, niat jahat yang merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, jelas memang itu bisa menjadi masuk pidana gitu kan. Itu pemahaman dan pengertian saya ya. Jadi para pihak ya, Crazy Rich khususnya melalui lawyernya, kemudian juga PT Antam, menurut saya harus memberikan informasi yang jelas lah kepada publik gitu kan. Apakah memang diskon 20%-nya itu ada tertulis gitu kan, ditandatangani oleh pihak yang berhak dan berwenang gitu kan, ataukah tidak. Apakah memang juga diskon itu diberikan kepada buyer gitu kan, buyer juga mendapat surat tertulis, ataukah seller juga tidak memberikan, tetapi itu hanya interpretasi atau ekspektasi dari buyer yang menuntut seller tanpa alat bukti, dan kemudian keberatan dari seller kepada buyer sehingga berani menaikkan kasus ini kepada ranah pidana. Mungkin juga karena memiliki alat bukti yang sah, kuat. Dalam hal ini mungkin juga tidak ada perjanjian hitam putih tertulis tentang diskon 20%-nya itu. Dan kalau itu adalah memang yang memberikan adalah broker pihak ketiga gitu kan, yang tidak ada hubungan hukum ya antara transaksi Crazy Rich selaku buyer gitu kan dengan PT Antam selaku seller gitu kan, ataupun dengan kepala cabangnya Surabaya, ya saya merasa bahwa memang perkara ini cukup aneh gitu ya, karena alat buktinya menurut saya kurang kuat gitu kan. Jadi saling tuntut ini juga alat buktinya menurut saya kurang jelas karena tidak terpublish gitu kan, hitam di atas putihnya. Namun kalau saya mendapatkan perjanjian detailnya secara lengkap, mungkin saya bisa menganalisa lebih lengkap lagi. Demikian, semoga hal ini dapat bermanfaat baik bagi Crazy Rich sendiri selaku buyer, lawyernya, atau penyidik dari Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan ini dapat selesai dengan baik. Salam sukses dan sehat selalu. Home sweet home. Yes!